Yang pertama, iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama, iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, mari kita baca bersama-sama Roma 10 ayat 17, dikatakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab dengan jelas berkata bahwa iman kita timbul ketika kita mendengar firman Tuhan. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah apa yang paling banyak kita dengar. Kalau kita mendengar berita-berita negatif, kita mendengar berita-berita yang menakutkan, entah lewat majalah, lewat koran, lewat televisi. Kalau kita dengar berita yang menakutkan, saudaraku, maka kita menjadi takut. Saya tidak melarang orang mendengar berita, kita penting dengar berita supaya kita tahu perkembangan yang sedang terjadi. Tapi kalau kita terlalu banyak dengar berita-berita negatif, itu bisa mempengaruhi kita. Saya juga tidak menyalahkan kalau saudara senang mendengar seorang motivator berbicara, entah di televisi, entah lewat YouTube. Banyak sekarang orang Kristen suka mendengar motivator-motivator yang hebat. Itu juga bagus, memotivasi kita. Tetapi hari ini kita tahu bahwa iman itu timbul bukan karena dengar berita di televisi. Iman timbul bukan dengar motivator. Alkitab berkata iman timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan, ayo bangun iman kita. Caranya gimana? Kita harus lebih sering mendengar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan tiap hari, tiap pagi. Kita baca firman, dan lewat firman yang kita baca, iman kita timbul, iman kita bertumbuh, iman kita dibangun. Ini yang pertama, saudara-saudara. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, iman dibangun melalui tindakan. Jadi ketika kita beriman, dan kemudian kita mengambil langkah-langkah iman, kita bertindak seturut iman kita, saudara-saudara, maka iman itu akan bertumbuh. Perhatikan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 26 saya akan bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, dengan jelas dikatakan, saudara-saudara, kalau kita bilang punya iman, tapi nggak ada perbuatan yang menunjukkan iman kita, itu diperumpamakan sama dengan tubuh, tapi nggak ada rohnya. Tubuh tanpa roh sama saja, itu orang mati, saudara-saudara. Jadi hari ini, kalau kita mau iman kita bertumbuh, kita mau membangun iman kita, maka kita harus mulai bertindak, melakukan sesuatu seturut iman kita, apa yang kita percayai. Ada banyak orang bertahun-tahun jadi Kristen, mendengar firman, tapi juga pertumbuhannya lambat. Termasuk mungkin kita hamba-hamba Tuhan, pertumbuhan imannya lambat. Kenapa, saudaraku? Kita bilang kita beriman, kita punya banyak visi ke depan, kita punya banyak impian ke depan, tapi kita nggak ada langkah-langkah yang menunjukkan kita beriman. Kita hanya ngomong saja beriman, tapi nggak ada tindakan iman. Saya teringat ketika memulai pelayanan, dan pada waktu itu gereja kami sedang berjuang bagaimana punya tempat. Karena pada waktu itu kami tiap beberapa saat pindah dan pindah dan pindah. Saya ingat properti yang pertama kita perjuangan untuk kami beli waktu itu adalah hanya 2 ruko, saudaraku. Hanya 2 ruko. Harganya ratusan juta pada waktu itu. Mungkin bagi banyak orang ini nggak besar. Tapi rupanya tindakan iman itu dimulai dari hal-hal yang awalnya mungkin kecil. Hanya ratusan juta. Tapi pada waktu itu saya ingat, saya menantang semua jemaat. Ayo saudara, kita berdoa. Kita imani, kita percaya, kita beli 2 ruko itu. Hanya ratusan juta. Tapi ada langkah iman, ada tindakan iman. Karena kita percaya Tuhan sanggup, maka kita bertindak. Hanya ratusan juta. Bertahun-tahun kita melunasinya. Tapi ketika kita melangkah, saudaraku, ada tindakan iman. Di situ iman kita bertumbuh, iman kita dibangun. Saya ingat kemudian tempat tidak cukup lagi, diperluas, dan akhirnya kami dengan keberanian dari Tuhan
membeli sebuah sport hall yang waktu dijual. Dan harganya bukan ratusan juta, meningkat menjadi puluhan miliar. Ada peningkatan. Tapi seperti itu, tindakan awalnya mungkin nggak besar, ratusan juta. Tapi kemudian meningkat, iman kami bertumbuh waktu bertindak. Puluhan miliar. Dan oleh anugerah Tuhan, bisa terlunasi sport hall tersebut. Dan di situ dibangun, ada ballroom untuk kapasitas 2.000 orang, saudaraku. Dan kemudian meningkat. Dan sekarang kami dengan anugerah Tuhan, sudah membeli sebidang tanah dan gambarnya sudah dibuat. Dari ratusan juta meningkat puluhan miliar dan sekarang jauh lebih besar lagi. Yang kami tidak perlu sebutkan nilainya. Tapi ketika kita melangkah bertindak dengan iman, iman kita bertumbuh. Iman kita dibangun. Nah, ini yang saya membagikan kepada kita semua. Kita banyak berteori mungkin. Kita berbicara tentang iman. Tapi selama iman tidak disertai tindakan, iman kita adalah iman yang mati. Iman kita nggak bisa bertumbuh, iman kita nggak dibangun. Hari ini saya menantang setiap kita. Mungkin Tuhan memberikan visi kepada kita. Ada impian di dalam pelayanan kita. Melangkah dengan iman. Mungkin awalnya tidak terlalu besar. Tapi ketika kita percaya bertindak, maka iman kita akan naik. Iman kita harus dibangun. Untuk mempercayai hal-hal yang kemudian lebih besar dari yang terdahulu. Jadi yang kedua, saudara-saudaraku. Bagaimana iman kita dibangun? Melalui tindakan. Sekarang yang ketiga. Bagaimana iman kita dibangun? Yang ketiga, iman dibangun melalui delay atau masa tunggu. Saya ulang sekali lagi, iman dibangun melalui delay atau masa tunggu. Saudara-saudara, tahukah saudara ketika kita berdoa dan Tuhan tidak langsung menjawab, kita mengharapkan sesuatu dan tidak langsung terjadi, kita berada di ruang tunggu. Dan saya percaya setiap kita setuju kalau kita katakan bahwa berada di ruang tunggu atau sedang menunggu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Saya kasih contoh, misalnya kita lagi menunggu dipanggil dokter. Baru nomor 5, kita nomor 25. Waduh, masih 20 lagi. Kita menunggu. Dan menunggu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Orang nggak suka, saudara. Atau saudara misalnya berada di satu tempat, di ruang tunggu, menunggu teman saudara yang sudah janji pada jam 10 tapi nggak datang-datang, nunggu setengah 11, jam 11 belum datang. Menunggu adalah sesuatu yang tidak enak. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah ketika saudara sedang menunggu janji Tuhan, saya ingin katakan menunggu janji Tuhan adalah sesuatu kepastian. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Hanya persoalan waktunya. Nah, masa kita menunggu janji Tuhan menjadi kenyataan, yang saya katakan tadi adalah delay. Masa tunggu sebenarnya dimaksudkan untuk apa, saudaraku? Untuk membuat iman kita dibangun. Untuk membuat iman kita bertumbuh. Perhatikan Habakuk 2 ayat 3, saudaraku. Saya akan bacakan Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya. Ini bicara tentang waktunya Tuhan. Tetapi saat itu segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Jadi perhatikan, firman Tuhan memberitahu kepada kita, kelihatannya lambat. Tuhan, mana janjimu? Saudara berada di ruang tunggu dan kelihatannya lambat. Tapi firman Tuhan berkata, pasti terjadi. Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Justru waktu kita menunggu, iman kita diperkuat. Saya ingin kita belajar dari Abraham, saudaraku. Bagaimana iman Abraham diperkuat ketika ia menunggu untuk mendapatkan Ishak yang dijanjikan Tuhan. Coba kita lihat, kita baca sama-sama. Roma pasal 4, ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Imannya tidak menjadi lemah. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Saudara perhatikan, Abraham menunggu. Dan pada waktu Abraham menunggu janji Tuhan untuk mendapatkan Ishak, umurnya sudah 100 tahun.
Alkitab berkata Abraham sudah 100 tahun, Sarah rahimnya telah tertutup. Saudara bayangkan menunggu dalam kondisi rasanya nggak mungkin. Tapi Alkitab bilang Abraham tidak menjadi lemah. Tapi di masa dia menunggu janji Tuhan, dikatakan imannya diperkuat, saudara-saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara lagi menunggu. Tapi percayalah janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Masa tunggu justru adalah kesempatan untuk imanmu diperkuat. Hari ini dimanapun saudara berada, yang sedang berdoa atau sedang menantikan jawaban doa, sedang menunggu janji Tuhan, percayalah janji Tuhan pasti digenapi. Masa tunggu saudara adalah kesempatan imanmu dibangun. Imanmu menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bolehkah dimanapun saudara berada saat ini, yang mengikuti acara ini, kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, bagaimana cara iman kita dibangun? Iman kita dibangun melalui pencobaan atau difficulties. Pencobaan, kesulitan-kesulitan yang kita alami, yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup saudara. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya jelas, nanti kita baca ayatnya. Untuk membangun iman kita. Bukan hanya membangun lebih kuat, tapi iman kita juga dibangun lebih murni di hadapan Tuhan. Coba kita baca sama-sama ayatnya. Di dalam 1 Petrus pasal 1, ayat 6 sampai 7 bagian A. Saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 bagian A. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, kesulitan, persoalan, masalah. Firman Tuhan bilang kamu harus bergembira. Kok aneh? Harus bergembira di tengah kesulitan, persoalan, dan masalah saudara. Ayat 7. Nah ini yang penting, garis bawahi ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, iman kita, saudara, dibangun. Iman kita dimurnikan. Caranya apa? Lewat persoalan, lewat pencobaan, lewat masalah yang sedang kau hadapi. Mungkin tadinya kita jadi Kristen karena dengar khotbah, ikut Yesus enak, selalu diberkati. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Ikut Yesus enak, ngalami mujizat. Nggak salah sih. Tapi kita harus melihat juga ayat-ayat yang lain. Bagaimana Tuhan mengizinkan. Ketika Tuhan mau mendewasakan kita, Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan. Tidak meluputkan kita. Tuhan izinkan problem datang, kesulitan datang dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara. Dan Tuhan bilang ketika kita mengalami semuanya itu, jangan sedih, jangan ngomel, jangan menyalahkan Tuhan, bergembiralah karena hal itu. Dan ayat tadi dengan jelas, ayat 7 bagian A tadi dengan jelas berkata, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apakah saudara mau imanmu dimurnikan? Kita dibangun iman kita menjadi murni. Aku ikut Tuhan bukan sekedar karena berkat-berkatnya. Aku ikut Tuhan bukan sekedar karena mujizatnya. Aku mengikut Tuhan karena aku tahu aku sudah diselamatkan. Yesus sudah berkorban bagiku. Yesus sudah mati bagiku di atas kayu salib. Darahnya telah menebus dan menyelamatkan aku. Aku mau mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Aku gak bisa balas cintanya Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu bukan sekedar mau cari berkatnya. Seperti zaman Yesus dulu. Orang berbondong-bondong ikut Yesus. Dan Yesus bilang, kamu mengikut aku karena kamu makan, kamu kenyang. Ada banyak orang seperti itu. Kalau hari ini saudaraku engkau menghadapi persoalan dan masalah, firman Tuhan berkata, bergembiralah. Ingat ayat ini, imanmu sedang dibangun. Imanmu sedang dimurnikan. Jadi iman itu dibangun bukan sengaja tambah kuat, percaya hal-hal yang besar. Bukan hanya itu, tapi iman kita juga dibangun supaya iman kita murni. Melayani Tuhan murni. Ikut Yesus murni. Bukan sekedar karena berkat-berkatnya. Tapi kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sudah menebus aku. Engkau sudah menyelamatkan aku. Dengan apa aku bisa membalas cintanya Tuhan? Ini adalah orang iman yang murni. Rindu membalas cintanya Tuhan. Saya berharap saudaraku dimanapun kau berada saat ini. Ketika kau menghadapi masalah, bergembiralah.
Karena iman kita sedang dibangun, iman kita sedang dimurnikan. Dan saya percaya keluar dari masalah, iman kita menjadi iman yang murni, berharga dan berbobot di mata Tuhan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, saudaraku, bagaimana caranya iman kita dibangun? Iman kita dibangun melalui penyelamatan Tuhan atau deliverance. Saudara-saudara, penyelamatan Tuhan itu juga penting kita ingat. Penyelamatan Tuhan di masa yang lalu, pertolongan Tuhan di masa yang lalu, itu penting untuk kita ingat. Mengapa? Itu juga bisa membangun iman kita. Penyelamatan Tuhan di masa yang lalu. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, coba kita lihat saudara-saudara. Di sini ada satu kalimat yang menarik yang saya ingin garis bawahi, ya. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 berkata begini. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, tetap bisa ditampilkan mungkin di layar. Perhatikan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan. Garis bawahi, telah dan akan. Saudara-saudara, telah itu berbicara tentang yang sudah terjadi. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah terjadi, telah terjadi dalam hidup kita, itu menjamin bahwa Ia yang telah menolong kita di masa lalu, Dia juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita akan menjadi orang Kristen yang yakin kalau dulu Tuhan menolong saya, maka Dia akan menolong saya di masa depan. Itu sebabnya bagaimana caranya iman kita dibangun? Mengingat kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan di dalam hidupmu dan pelayananmu, telah menolong kita. Dan Dia yang sama akan mengerjakannya sekali lagi dalam hidup kita. Saya ingin tutup firman Tuhan pada saat ini dengan satu ayat yang terakhir yang dikatakan oleh Daud, 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang membuat Daud penuh iman? Imannya kuat dalam Tuhan. Daud berkata, Tuhan telah menolong aku di masa lampau. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, telah menyelamatkan aku. Dia Tuhan yang sama akan menolong aku. Percayakah saudara? Ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lampau, imanmu akan dibangun. Dan kau percaya Tuhan tidak berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Tuhan yang telah menolong saudara dulu, Dia akan mengerjakannya sekali lagi, menolong kita di masa yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan